Hai semua, welcome to Math Room. Nah, di sini kita akan berbagi informasi yang berkaitan dengan matematika, mulai dari share materi ataupun pembahasan soal-soal. Oke, mari kita mulai. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai bruto, tara, dan neto. Apa sih perbedaan dari bruto, tara, dan neto? Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati dulu gambar berikut. Jadi tentunya kalian kan pernah berbelanja, membeli beberapa barang seperti pada gambar. Nah, jadi di video ini itu sudah ada gambar makanan, misalnya Citato, kemudian ada susu Denko, kemudian ada juga sabun. Nah, kalau kita cermati, dalam kemasan ini itu ada yang namanya neto, seperti yang dilingkari dengan garis merah. Oke, kita coba perbesar. Nah, jadi pada Citato itu berat bersihnya adalah 68 gram. Kemudian pada susu Denko itu adalah 400 gram. Dan ada neto pada sabun itu adalah 100 gram. Nah, apakah kalian bisa memahami apa sih arti neto atau berat bersih tersebut? Ya, jadi untuk membedakannya nanti dari neto, bruto, dan tara itu kita akan coba simak gambar berikut. Jadi pada gambar ini itu kan ada wafer, bungkusannya, serta wafer berisi pembungkus. Nah, itulah jadi neto itu adalah wafernya saja, dan tara itu adalah dusnya itu, kotaknya itu, dan bruto itu adalah gabungan dari keduanya, jadi wafer dan kotaknya. Itu artinya tadi kalau misalnya kita beli Citato, tadi kan itu berat bersihnya 68 gram. Nah, itu artinya bagian yang bisa kita makan atau keripik Citatonya itu beratnya 68 gram. Jadi berat 68 gram itu tidak termasuk dari bungkusan plastik tersebut. Nah, dari sini nanti kita dapatkan bahwa neto ditambah tara itu sama dengan bruto. Jadi neto itu nama lainnya adalah berat bersih, tara itu berat wadah, dan bruto itu berat kotor. Jadi bruto itu adalah gabungan antara neto plus tara. Berat bersih ditambah berat wadah. Nah, sampai di sini jelas ya. Oke, untuk lebih memahami, kita akan coba beberapa soal latihan. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Jadi di situ sudah ada tabel yang terdiri dari bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama kita diminta untuk menghitung tara. Jadi kita akan hitung tara ini berapa. Tadi tara itu kan berat wadah ya, berarti cara menghitung tara adalah brutonya dikurangi neto. Hasilnya adalah 1 kg. Jadi di sini yang harus kita pastikan pertama adalah satuannya ini harus sama. Jadi kalau sudah sama-sama kilogram, bisa kita langsung hitung. Kemudian untuk yang kedua, itu kita akan menghitung neto. Nah, rumus neto itu adalah bruto dikurangi tara. Neto itu kan berat bersihnya, berarti berat keseluruhannya itu dikurangi dengan pembungkusnya, kan seperti itu. Nah, kita cermati di sini. Di tara itu satuannya masih gram, dan bruto itu satuannya kilogram. Jadi kita bisa ubah satuan dari tara menjadi satuan kilogram. Nah, jadinya ini. 500 gram itu sama dengan berapa kilogram? Ingat kalau gram ke kilogram itu kan naik 3. Itu artinya kita bagi 1000. Jadi hasilnya nanti adalah 0,5 kilogram. Karena satuannya sekarang sudah sama, jadi ini sudah kilogram, baru bisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jadinya ini. 5 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5 kg. Berarti itu adalah neto atau berat bersihnya. Selanjutnya kita akan menghitung bruto. Jadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Tinggal dijumlahkan saja karena satuannya sudah sama. Hasilnya adalah 14,4 kg. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Nah, jadi ini diketahui brutonya 20 kg, kemudian tara 2 kg, neto 18 kg. Kemudian yang ditanya di sini adalah persentase tara dan persentase neto. Jadi persentase tara itu sama dengan tara per bruto kali 100%. Nah, tadi kan kita tahu bahwa bruto itu kan berat keseluruhan, jadi neto ditambah tara. Makanya bruto itu dianggap 100%. Jadi itu tinggal kita per bruto kali 100% saja. Nah, jadinya 2 per 20 kali 100%. Tinggal kita sederhanakan, 20 dengan 100 sama-sama bagi 20. Ya. Jadi nanti kita kalikan 2 kali 5 itu sama dengan 10%. Jadi persentase tara adalah 10%. Oke, kita lanjutkan mencari persentase dari neto. Jadi rumusnya hampir mirip dengan ketika kita mencari persentase tara. Nah, persentase neto sama dengan neto per bruto kali 100%. Tinggal kita substitusikan angkanya. 18 per 20 kali 100%. Sederhanakan sama-sama bagi 20. Ya, tinggal kita kalikan 18 kali 5 itu hasilnya adalah 90%. Nah, perlu kita cermati lagi tadi, itu kan persentase taranya adalah 10% kan. Nah, bruto itu 100%. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah tahu berapa persentase tara, untuk mencari persentase neto itu tinggal 100% dikurangi 10%. Hasilnya adalah 90%. Tapi kalau semisal belum diketahui, jadi kita bisa gunakan rumus. Yang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Jadi, ibu membeli 5 peti telur dengan harga Rp1.900.000. Setiap peti itu memiliki bruto 25 kg dan tara 5%. Jika ibu menginginkan keuntungan 30%, maka tentukan harga jual telur tiap kilogram. Jadi per kilonya itu berapa harga jualnya supaya ibu mendapatkan keuntungan 30%. Kita tentukan dulu apa yang diketahui. Jadi HB 5 peti telur itu Rp1.900.000, bruto 1 peti 25 kg, tara 1 peti 5%, persentase untung yang diharapkan itu adalah 30%, yang ditanya adalah harga jual per kilogram. Nah, kita cari dulu neto 1 peti. Jadi kita harus tahu dulu berapa berat bersih dari telur tersebut per petinya. Nah, itu kan sama dengan bruto dikurangi tara. Ini bruto 1 peti dikurangi tara 1 peti juga. Nah, kita perhatikan di sini taranya kan masih dalam bentuk persen. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa nilai tara, berapa kilogram. Nah, tara itu sama dengan 5 per 100 kali 25. Tinggal kita sederhanakan, 5 per 100 itu diambil dari 5%-nya ya. Sama-sama kita bagi 25. Nah, jadinya 5 per 4. Ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Hasilnya adalah 1,25 kg. Nah, kita sudah dapat taranya, baru sekarang kita akan lanjutkan mencari neto 1 peti. Itu kan rumusnya tadi bruto dikurangi tara kan. Nah, kita dapatkan ini. Jadi 25 dikurangi 1,25, hasilnya adalah 23,75 kg. Setelah kita dapatkan neto 1 peti, kita cari neto 5 peti telur. Jadi neto untuk keseluruhan. Tinggal kita kalikan 5 saja. 23,75 kali 5 itu sama dengan 118,75 kg. Itu ya, jadi itu adalah neto keseluruhan dari telur tersebut. Nah, tadi kita sudah dapatkan neto dari seluruh telur itu adalah 118,75 kg. Selanjutnya, kita akan menghitung harga telur per kilogram. Jadi, kenapa kita cari neto? Itu karena kita tidak menjual petinya, yang kita jual itu kan hanya telurnya saja. Makanya kita harus tentukan dulu netonya, seperti itu.
Nah, untuk menghitung harga beli telur per kilogram itu sama dengan HB semua telur itu dibagi dengan neto keseluruhan. Oke, jadinya 1.900.000 dibagi 118,75. Nah, biar lebih mudah, 118,75-nya kita ubah menjadi 11.875 per 100. Kita ubah bentuknya menjadi kali, jadi yang di belakang itu dibalik 100 per 11.875. Nah, sekarang kita sederhanakan, ternyata 1.900.000 ini bisa dibagi 11.875. Hasilnya adalah 160. 11.875 bagi 11.875 itu sama dengan 1. Nah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah Rp16.000. Itu adalah harga beli telur per kilogram. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapatkan harga beli telur per kilogram. Sekarang kita akan mencari harga jual per kilogram supaya mendapatkan untung 30%. Nah, jadi karena kita menginginkan untung itu 30%, maka persentase HJ itu kita tambahkan saja dengan 30%. HJ itu kita anggap 100%. Tinggal kita tambahkan 30%, jadinya 130%. Nah, jadinya HJ per kg itu sama dengan persentase HJ kali HB per kilogram. Tinggal kita substitusikan nilainya, 130% kali 16.000. Nah, kita ubah 130 per 100 kali 16.000. Sederhanakan, coret 00-nya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah harga jual per kilogram dari telur tersebut adalah Rp20.800. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.